Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang marketing mix 4P dan strategi. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang marketing mix 4P mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Definisi bauran pemasaran sendiri ada menurut dua ahli ekonomi, yaitu menurut Kotler yang diutarakan tahun 2000, yaitu bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran faktor yang dapat dikendalikan seperti produk, price, promotion, place yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Sementara menurut Saladin yang diutarakan tahun 2003, bauran pemasaran atau marketing mix adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Sehingga bauran pemasaran dapat diartikan sebagai perpaduan seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan oleh perusahaan sebagai bagian dalam upaya mencapai tujuan pada pasaran. Lalu pada tahun 1960-an, Jerome McCarthy baru memperkenalkan konsep bauran pemasaran yang dikenal dengan strategi 4P atau diantaranya produk atau produk, price atau harga, promotion atau promosi, dan place atau tempat. Artinya, kesuksesan sebuah pemasaran ditentukan oleh kemampuan seorang pebisnis memaksimalkan 4 variabel tersebut. Jika seorang penjual kue telah meracik kuenya dengan resep yang sangat enak, harganya bersaing, promosinya melalui berbagai saluran sebagaimana TV atau media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain, WhatsApp, dan bisa saja melalui media cetak seperti koran atau iklan-iklan baliho. Dan memiliki tempat yang dipilih adalah di dalam gang. Artinya yang di dalam gang itu promosi dan penjualannya itu bisa merebak ke masyarakat dan bisa lebih luas lagi jangkauannya. Maka proses pemasarannya cenderung menjadi kurang maksimal. Materi selanjutnya yaitu tentang masalah marketing 4P. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam kasus pemasaran yang terkait dengan masalah bauran pemasaran. Yang pertama, adanya keinginan untuk memahami produk yang diminati oleh konsumen, namun sesuai dengan kapabilitas perusahaan saat mengembangkan sebuah produk baru atau mengevaluasi produk yang sudah ada di pasaran. Artinya, perusahaan atau pemasar lebih mementingkan keinginan konsumen agar produknya lebih diminati oleh konsumen. Tetapi, perusahaan juga harus menyesuaikan kemampuan atau kapabilitas dari suatu perusahaan supaya bisa mendatangkan keuntungan jangka panjang. Yang kedua, informasi kebijakan harga pasar, beberapa tarif diskon, tarif kenaikan, serta harga optimum dan reasonable sesuai karakteristik konsumen. Artinya, di sini kita bisa melakukannya dengan survei kepada para konsumen untuk harga yang layak sesuai dengan karakteristik konsumen. Yang ketiga, adanya penentuan lokasi yang strategis dan taktik penetrasi pasar berdasar aksesibilitas, tingkat kompetisi, daya beli, dan daya serap konsumen, serta potensi pasar jangka panjang. Artinya, perusahaan bisa melakukan observasi untuk menentukan lokasi yang dekat dengan pasar atau dekat dengan para konsumen agar dapat meningkatkan daya beli konsumen bertambah. Dan pasar tersebut bisa memiliki potensi di pasar lebih lama dan bisa bertahan lebih lama dan berjangka panjang. Yang keempat yaitu evaluasi efektivitas promosi yang telah atau akan dilakukan baik isi maupun media penyimpanannya. Artinya perusahaan mengevaluasi promosi yang semulanya hanya melakukan promosinya melalui pembagian brosur kepada setiap para konsumen, tetapi tidak ada tingkat kenaikan pembelian di perusahaan. Dan perusahaan itu melakukan evaluasi bagaimana caranya agar promosi itu bisa menghasilkan
permintaan yang lebih meningkat. Contohnya bisa melakukannya dengan iklan, promosi iklan di TV ataupun di media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi marketing mix 4P. Yang pertama, strategi produk. Strategi produk yaitu menetapkan cara dan menyediakan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan para konsumen dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka yang panjang. Tujuan dari strategi produk adalah untuk mencapai sasaran pasar yang dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan. Strategi produk yang dapat dilakukan adalah pertama, melalui konsep produk. Dalam konsep produk, perlu dipahami tentang wujud dari produk itu sendiri, karena wujud dari produk sangat penting peranannya dalam pemasaran. Maka perlu diusahakan agar produk mempunyai penampilan gaya dan warna yang menarik serta ukuran yang tepat, sehingga menarik motivasi konsumen untuk membeli produk tersebut. Kedua, melalui merek atau brand. Merek berfungsi untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual dan membedakannya dari produk saingan. Merek juga berfungsi untuk menarik calon pembeli. Ketiga, melalui kemasan produk. Dalam membuat kemasan, perlu diperhatikan agar kemasan itu harus menarik, praktis, serta ukuran harus sesuai dengan penggunaan agar konsumen tertarik untuk membelinya. Keempat, melalui tingkat mutu atau kualitas dari produk. Kualitas produk merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau produsen. Setiap perusahaan atau produsen harus memiliki tingkat kualitas yang akan membantu atau menunjang usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan posisi produk itu di dalam pasar sasaran. Kelima, melalui pelayanan atau servis yang diberikan. Jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya baik, maka konsumen pun akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan dan pasti tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, strategi harga. Harga yang dimaksud di sini adalah jumlah yang harus diberikan customer kepada perusahaan untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Peranan harga sangat penting, terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar rumah yang tercantum dalam share pasar perusahaan. Di samping itu, meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Jadi, dalam penempatan harga, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Contoh dari faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah harga bahan baku yang produksi biaya pemasaran sama adanya peraturan pemerintah. Dan faktor yang tidak langsung adalah harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer serta potongan atau diskon untuk para penyalur dan konsumen. Tujuan penempatan harga. Pertama, memperoleh laba yang maksimum, yaitu dalam hal ini perusahaan menetapkan harga untuk memperoleh tingkat keuntungan atau rate of return yang maksimal paling memuaskan. Yang kedua, mendapatkan share pasar tertentu, yaitu strategi ini dilakukan perusahaan karena perusahaan percaya bahwa jika share pasar bertambah besar, maka tingkat keuntungan akan meningkat pada masa depan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan penetrasi pasar dengan cara menetapkan harga yang relatif rendah dari harga pasaran, sehingga memperoleh share pasar yang lebih besar. Yang ketiga, memerah pasar atau market skimming, yaitu perusahaan mengambil manfaat memperoleh keuntungan dari bersedianya pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang lain karena barang yang ditawarkan memberikan nilai yang lebih tinggi dari mereka. Keempat, mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum pada waktu itu, yaitu perusahaan menetapkan harga untuk memaksimumkan penerimaan penjualan pada masa itu. Kelima, mencapai keuntungan yang ditargetkan, yaitu perusahaan menetapkan harga tertentu untuk dapat mencapai tingkat laba yang berupa rate of return yang memuaskan. Yang terakhir, mempromosikan produk. Perusahaan menetapkan harga khusus yang hendak untuk mendorong penjualan bagi produknya, bukan semata-mata bertujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi penyaluran distribusi.
Penyaluran fisik. Berhasil tidaknya usaha pemasaran atau penjualan sangat tergantung pada cara penyaluran yang digunakan dan kelancarannya. Strategi penyaluran fisik meliputi usaha untuk menyerahkan produk kepada konsumen tepat pada saat yang dibutuhkan, di tempat yang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat dan biaya yang ekonomis. Konsep penyaluran menyeluruh. Untuk memungkinkan berhasilnya usaha di bidang penjualan atau pemasaran, perlu dilaksanakan kegiatan penyaluran yang dilihat sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh. Strateginya meliputi setiap perusahaan harus menjaga persediaan yang cukup agar kegiatan operasi usaha dapat berjalan lancar dan efisien. Penempatan atau penentuan lokasi gudang hendaknya dapat dengan mudah dicapai untuk wilayah niaga yang dilayani, di mana daerah ini mempunyai jaringan angkutan dari gudang tersebut. Strategi promosi. Strategi promosi adalah usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan merayu atau persuasive communication calon pembeli melalui pemakaian segala unsur acuan pemasaran disebut promosi. 1. Model komunikasi adalah di mana terdapat pengiriman pesan, yaitu orang atau organisasi yang mengharapkan tujuan dari pesan dapat sampai ke sasaran sesuai dalam maksud pesan itu sendiri. Yang kedua ada saluran yang mempengaruhi atau channel of influence yang terdapat dalam komunikasi yang menjadi dasar promosi. Dapat dibedakan atas. Yang pertama ada saluran perorangan atau personal channel. Yang kedua ada saluran yang bukan perorangan atau non personal. Yang pertama saluran perorangan atau personal channel atau komunikasi dari mulut ke mulut terdiri dari saluran advokat seperti pramuniaga atau salesman. Yang kedua ada saluran tenaga ahli seperti dokter dan konsultan. 3 ada saluran lingkungan sosial seperti teman dan tetangga. Yang kedua ada saluran yang bukan perorangan atau non personal terdiri dari media massa selektif seperti koran dan radio. Kedua penciptaan suasana, yaitu penciptaan iklim agar orang-orang mempunyai persepsi yang baik terhadap perusahaan. Yang ketiga ada kejadian tertentu atau events seperti pembukaan secara besar-besaran dan price deal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.